My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Halo semua, kenalin aku Komang Ai Juni Hersini, NPM 1913024042. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, program studi Pendidikan Biologi. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita bakal belajar dan berdiskusi bareng mengenai yang tentu saja tentang lingkup biologi. Pada kesempatan kali ini, kita bakal belajar mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, apa aja sih yang bakal kita bahas mengenai keanekaragaman hayati pada kali ini? Nah, kita bakal mempelajari ada beberapa poin nih. Poin pertama, kita bakal belajar mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati. Poin yang kedua, kita bakal belajar mengenai apa aja sih manfaat yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati. Dan poin yang ketiga, yaitu tingkatan-tingkatan yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati. Oke teman-teman, kita lanjut aja yuk mengenai poin yang pertama, yaitu pengertian dari keanekaragaman hayati. Kira-kira apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati itu? Yuk kita bahas. Keanekaragaman hayati merupakan sebuah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari berbagai sumber. Dengan demikian, secara sederhana merujuk kepada berbagai jenis kehidupan biologis di bumi, seperti contohnya jumlah spesies tumbuhan, jumlah spesies hewan, mikroorganisme, bahkan satwa liar. Untuk poin yang kedua, kita belajar mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati ya teman-teman. Apa aja sih manfaat yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati? Yang pertama, manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber sandang dan pangan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman yang sangat melimpah, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai sumber sandang pangannya. Nah, poin yang kedua, manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber obat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati yang sangat luas dan melimpah, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu manfaat yaitu sebagai sumber obat. Poin yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati bersumber sebagai bahan kosmetik. Nah, selanjutnya manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber penghasilan, sehingga keanekaragaman hayati yang dimiliki di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh warga Indonesia sebagai sumber penghasilan, di mana hal ini sangat menguntungkan bagi warga Indonesia yang ada di sini. Nah, manfaat yang terakhir yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai poin yang ketiga ya teman-teman. Nah, poin yang ketiga ini kita bakal bahas mengenai tingkatan-tingkatan yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati. Apa aja sih tingkatan-tingkatan dari keanekaragaman hayati? Tingkatan pertama dari keanekaragaman hayati yaitu tingkatan gen. Apa sih definisi dari tingkatan gen ini? Nah, tingkatan gen merupakan sebuah keanekaragaman yang paling rendah dan ia mempengaruhi jenis pada suatu spesies tumbuhan maupun hewan. Contohnya pada tingkatan gen ini merupakan tumbuhan padi yang memiliki jenis yang berbeda-beda atau varietas yang beragam. Seperti contohnya tumbuhan padi rojo lele, PR, kapuas, dan juga cianjur. Adapun contoh lain seperti pohon mangga yang memiliki ragam gen yang seperti pohon mangga madu, pohon mangga harum manis, dan juga pohon mangga mana lagi. Nah, tingkatan yang kedua dari keanekaragaman hayati ini yaitu tingkatan spesies. Apa sih definisi tingkatan spesies ini? Nah, keanekaragaman tingkatan spesies ini merupakan tingkatan yang lebih menampilkan perbedaan yang mencolok dari tingkat gen, seperti perbedaan antara kucing dan macan. Dua hewan ini bila dilihat sekilas mempunyai kedekatan kerabat yang sangat amat dekat ya, namun morfologi yang mereka miliki cukup berbeda. Sebagai contoh lain, yaitu seperti perbedaan antara kerbau dan banteng, yang juga termasuk biodiversitasnya tingkat spesies. Nah, untuk tingkatan terakhir dari keanekaragaman hayati yaitu tingkatan ekosistem. Apa sih definisi dari tingkatan ekosistem ini? Ekosistem merupakan suatu ruang lingkup yang mencakup faktor biotik dan abiotik, di mana kedua faktor ini kemudian menjalin suatu interaksi.
Faktor biotik yang ada pada suatu ekosistem yaitu seluruh makhluk hidup yang ada. Nah, kemudian sedangkan faktor biotik meliputi batu, udara, air, cahaya, dan juga tanah. Ekosistem dibagi ke dalam beberapa jenis, seperti ekosistem sawah, laut, hutan, danau, padang rumput, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga diskusi kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love.